Nah, kami sendiri di ICW untuk menjawab pertanyaan Kurnia secara tegas menolak ya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Kenapa? Karena pertama-tama jumlah kasus semakin melonjak dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Dan perlu diingat juga bahwa ini terjadi setelah PSBB dilonggarkan. Artinya ketika masyarakat sudah saling bertemu kembali, sudah ada kerumunan di berbagai tempat gitu ya. Setelah sebelumnya ada pembatasan. Gitu. Jadi andai kata dilaksanakan pasti pilkada akan mengancam kesehatan atau bahkan nyawa kita semua. Gitu. Nah, kedua, kami khawatir pilkada di tengah pandemi justru semakin memperparah praktik kecurangan yang sebelumnya sudah ada, gitu ya. Seperti apa bentuknya nanti akan saya sampaikan. Gitu. Nah, teman-teman bicara soal ancaman terhadap nyawa, gitu ya. Saya ingin coba bicara dari segi data terlebih dahulu. Kalau saya coba kutip data update yang disampaikan oleh pemerintah, hingga 28 September kita bisa melihat ada 279.000 kasus positif COVID, gitu ya, dan sebanyak 10.473 diantaranya meninggal dunia. Gitu. Lalu untuk 25 September saja yang kemarin kita mencapai rekor tertinggi sejak wabah merebak, ada 4.823 kasus yang terinfeksi COVID-19. Gitu. Nah, kalau melihat jumlah kasus yang sama sekali tidak ada tanda-tanda perbaikan, buat saya dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pilkada akan mengancam kesehatan dan nyawa warga. Gitu ya. Kenapa? Karena aktivitas dalam proses pilkada akan menimbulkan kerumunan orang. Itu satu, sudah pasti. Saya beri contoh misalnya proses kampanye. Ada konser, ada misalnya pertemuan yang di lapangan terbuka, gitu ya. Itu sudah pasti akan menimbulkan kerumunan. Walaupun memang ada beberapa daerah yang sudah melarang, tapi saya rasa beberapa daerah juga ada yang masih memperbolehkan, gitu ya. Saya tidak tahu lagi, belum lihat update-nya seperti apa, apakah benar-benar ada pelarangan yang tegas, tapi yang pasti kalaupun tidak ada, itu akan menimbulkan kerumunan, gitu ya. Lalu kedua, proses perhitungan suara, misalnya. Ini juga pasti akan melibatkan banyak pihak, entah saksi, juru hitung, dan sebagainya. Mereka akan berkumpul dalam satu tempat, gitu ya. Itu pasti akan meningkatkan resiko penularan, gitu. Nah, memang ada penyampaian juga bahwa pilkada akan patuh terhadap protokol kesehatan, tapi saya sendiri meragukan itu, gitu ya, karena kita belum tentu punya resource yang cukup untuk memastikan bahwa protokol itu bisa dipatuhi, baik dalam proses kampanyenya, pemilihan, penghitungan, dan sebagainya, gitu. Jadi itu yang pertama untuk pilkada yang mengancam nyawa. Nah, kedua, sebelum masuk ke potensi kecurangan yang disampaikan Mas Kurnia tadi, saya ingin coba memberi gambaran dulu perihal masalah pilkada. Ya banyak ya kalau kita bicara soal masalah pilkada, tapi beberapa hal ingin coba saya sampaikan. Apa saja yang masih menjadi masalah, dan diantaranya adalah pertama, kasus-kasus korupsi, kedua, politik dinasti, dan ketiga, oligarki. Gitu. Nah, pertama, kalau bicara soal kasus korupsi ya, kami di ICW memantau secara rutin gitu kasus-kasus korupsi perkembangannya seperti apa. Dan teman saya, Mas Wana, kemarin hari baru saja merilis hasil pemantauan semester 1 2020. Kasus korupsinya ada 169, itu semester 1 saja, dan di semester 2-nya ada 271 kasus. Sorry, di tahun 2019, semester 1 dan 2 ada 271 kasus. Gitu. Nah, lalu untuk kepala daerah yang pastinya ini berhubungan dengan pilkada, gitu ya, kami juga pernah memantau berapa kasusnya dan berapa rata-rata vonisnya di tahun 2004 sampai 2018. Untuk yang ditangani KPK saja ada 104 kasus korupsi kepala daerah. Dan vonisnya juga kami temukan ternyata vonis sedang, yaitu 6 tahun 4 bulan rata-rata vonisnya. Gitu. Jabatannya juga kami cek, kami pantau, paling banyak itu Bupati 62, Wali Kota 23, Wakil Wali Kota 1 orang, Wakil Bupati 3, dan Gubernur 15 orang.
Gitu itu secara umum gitu ya. Nah, hal lain permasalahan pilkada selain itu adalah ini yang juga akan disoroti ke depan. Kalau kita bicara soal pilkada, pastinya kita nggak bisa melepaskan dari praktek pemilihan langsung. Kalau pilpres mulainya tahun 2004, pilkada di tahun 2005. Nah, sejak itu pemilihan langsung semakin berbiaya tinggi dan kandidat membutuhkan sokongan dana yang cukup besar. Pertama-tama untuk kampanye, gitu ya, untuk iklan TV, baliho, cetak, elektronik, atau mungkin sekarang untuk bayar buzzer mungkin ya, saya nggak tahu. Kedua, untuk mahar kepada parpol, dan ketiga, ini yang akan saya garis bawahi ke depan, uang atau materi lain untuk pemilih atau voters. Gitu. Ini yang akan saya bahas ke depan. Gitu. Tapi sebelum itu, saya juga ingin beri gambaran praktik-praktik politik uang apa aja, gitu ya. Ada banyak memang, saya ambil dari Edward Espinel aja yang coba menyampaikan itu, yang pernah menyampaikan itu. Ada pemberian hadiah, donasi kepada kelompok sosial, dan jual beli suara. Dan nggak menutup kemungkinan ada praktek-praktek lain selain yang disampaikan itu. Gitu. Nah, selain itu, masalah lain adalah yang perlu kita catat dalam pemilu ataupun pilkada dan kaitannya dengan politik uang adalah politik uang akan semakin marak dengan tingginya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia, gitu ya. Kalau kita cek datanya BPS, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga cukup ekstrim. Gini rasio di Maret 2020 angkanya 0,381. Ada penurunan memang dari sebelum-sebelumnya, tapi tingkat ketimpangan saya rasa tetap cukup tinggi. Secara kasat mata juga kita bisa melihat ada gedung tinggi, di balik itu ada perumahan yang tidak layak, gitu ya. Ternyata itu menggambarkan bahwa ketimpangan masih tinggi, dan permasalahan dari ketimpangan ekonomi itu adalah ekstrimnya ketimpangan ekonomi akan melahirkan oligarki, dan dalam pemilihan oligarkis, politik uang akan semakin marak. Gitu. Kenapa? Misalnya dalam hal vote buying, pembelian suara, gitu ya, pemilih yang berada dalam bayang-bayang kemiskinan akan mudah untuk memberikan suara guna mendapatkan uang. Artinya apa? Praktek ini juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi akhirnya berujung pada ketidaksetaraan politik. Gitu. Tapi ini yang ingin saya soroti, soal pemilih miskin yang akan mudah memberikan suara guna mendapatkan uang. Nah, masalah yang paling dekat memang kecurangan, dan itu adalah vote buying salah satunya, gitu ya. Saya memprediksikan praktik politik uang akan semakin marak di tengah kondisi pandemi. Kenapa? Karena ya kita sebagaimana tahu juga semuanya, gitu ya, bahwa banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan permasalahan itu bahkan nggak cuma dihadapi oleh mereka yang berada di bawah bayang-bayang kemiskinan, tapi juga berbagai lapisan warga, gitu. Kedua, bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tidak selalu lancar, gitu ya. Dan kami juga di CW sempat melakukan pantauan, ada sejumlah permasalahan, tapi nggak akan saya bahas secara lebih lanjut di sini, gitu ya. Yang mana poinnya ada berbagai permasalahan juga dalam penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi, gitu. Nah, kondisi-kondisi itulah yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying, misalnya. Gitu. Caranya dengan seperti apa? Kandidat mencoba memberikan hal yang dibutuhkan oleh publik untuk mendapatkan suara. Dan saya rasa potensi itu sangat terbuka lebar. Publik lebih mudah untuk memberikan suaranya ketika kebutuhan mereka sudah benar-benar mendesak, gitu ya. Mereka merasa punya kebutuhan untuk balas budi dengan memberikan suara, gitu. Lalu hal lain juga terkait dengan pork barrel, ya. Politisasi bantuan sosial juga pasti akan marak, gitu ya. Mungkin yang tadinya tidak lancar menjadi lancar karena kepentingan pilkada, dan aktornya kemungkinan adalah petahana, gitu. Ini yang perlu kita soroti juga, gitu. Nah, selain itu, buat saya kecurangan juga akan semakin marak karena pengawasan akan semakin melemah, gitu ya. Pandemi kita juga sudah tahu pastinya akan membatasi ruang gerak warga dalam banyak hal, termasuk diantaranya pengawasan terhadap praktik pelaksanaan pilkada,
gitu. Dalam hal yang lebih besar, kita bisa lihat soal Undang-Undang Minerba yang disahkan, ruang gerak warga terbatas kemudian dimanfaatkan gitu ya, hingga tidak ada pengawasan. Omnibus Law juga sama gitu ya, ruang gerak untuk mengawasinya terbatas ke DPR. Nah, saya rasa untuk pilkada juga serupa, ruang gerak sama-sama terbatas, yang mana konsekuensinya pada akhirnya adalah praktik kecurangan akan semakin marak gitu. Nah, lalu selain itu, selain tadi soal mengancam nyawa dan juga potensi kecurangan yang semakin terbuka lebar, hal ketiga adalah berkenaan dengan partisipasi warga. Saya memprediksikan partisipasi warga dalam proses pilkada akan menurun, gitu ya. Kalau kita sebelumnya sudah melihat banyak warga yang tidak mau memilih karena misalnya kecewa dengan sistem, gitu ya. Di tengah pandemi saya membayangkan warga akan bertambah alasannya. Selain kecewa dengan sistem yang sudah ada gitu ya, mereka enggan datang ke bilik suara atau berpartisipasi dalam kampanye dan sebagainya karena merasa ingin nyawanya terselamatkan gitu ya. Itu pastinya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada nantinya gitu. Ke bilik suara mereka tidak akan mau hadir misalnya karena ya khawatir ke kampanye, apalagi walaupun memang kesadaran itu nggak semuanya punya, tapi mereka yang punya kesadaran akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkadanya gitu. Dan artinya apa? Partisipasi warga yang rendah pastinya menunjukkan adanya permasalahan di balik proses tersebut gitu. Jadi 3 hal itu yang ingin saya soroti soal partisipasi warga yang terakhir. Dan bicara soal penundaan pilkada, sebetulnya di Perpu yang menunda pilkada September ya, Perpu nomor 2 tahun 2020, sebetulnya celah itu sudah ada gitu ya. Di pasal 201A ayat 3 ditegaskan pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan kembali kalau pandemi Covid belum berakhir. Itu perlu digarisbawahi bahwa bisa dijadwalkan kembali apabila pandemi Covid belum berakhir. Gitu. Jadi kemungkinan itu ada, tapi sayangnya tidak diambil langkahnya oleh pemerintah ataupun DPR gitu. Nah, lalu keputusan untuk tidak menunda juga buat saya janggal. Kenapa? Karena pilkada saja ditunda gitu, dan salah satu alasannya soal kesehatan. Tapi ternyata pilkada kok ditunda, gitu. Pilkada kok tidak ditunda gitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa? Gitu. Nah, kalau saya membayangkan kenapa pilkada tidak ditunda, karena ada kepentingan lain di balik itu, gitu ya. Ada kekuatan besar yang mendorong presiden ataupun DPR untuk terus melanjutkan pilkada, gitu. Dan saya menduganya kekuatan besar itu salah satunya adalah para cukong-cukong pilkada, gitu. Karena ya sudah menjadi rahasia umum juga ya bahwa pilkada sudah menjadi ajang untuk transaksi kepentingan bagi para cukong. Pak Mahfud juga Menteri Polhukam kita pernah menyampaikan 92% calon kepala daerah disokong oleh para cukong gitu ya. Walaupun saya juga nggak tahu ini Pak Mahfud tindak lanjutnya seperti apa, tapi bahwa keberadaan cukong itu ada, saya rasa memang betul adanya gitu ya. Pak Mahfud juga sudah menyampaikan itu, apalagi berarti dia sudah punya data yang cukup kuat gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau misalkan presiden tetap bersikukuh gitu untuk tidak menunda pilkada 2020, presiden tidak mengutamakan keselamatan warga, tapi dia justru mendahulukan kepentingan cukong. Ini yang perlu kita kritisi secara lebih jauh. Artinya presiden kita tidak mendahulukan kesehatan warga, nyawa warga dan sebagainya, tapi kepentingan lain yang didahulukan oleh presiden kita. Gitu. Nah, untuk sementara saya sih merekomendasikan, saya dan teman-teman di ICW, pilkada perlu ditunda, gitu ya. Kenapa? Karena memang paling enggak sampai Desember ini jumlah kasus tidak akan berbeda jauh, gitu ya, karena perkembangannya tidak ada tanda-tanda yang positif, gitu. Jadi untuk sementara solusinya adalah perlu ditunda, gitu. Nah, sementara untuk solusi lain, konsekuensinya apa? Nanti Mbak Ninis bisa menyampaikan, gitu ya. Dan termasuk misalnya apakah kita mau mencoba kemapanan berpikir kita untuk didobrak, apakah setelah ditunda nanti apalagi
apakah ada metode lain untuk memilih dan sebagainya, itu perlu kita diskusikan ke depannya. Tapi untuk sementara, saya tegaskan ya pilkada saat ini perlu ditunda dari bulan Desember yang sudah dijadwalkan. Begitu. Nah, terakhir sebagai penutup saya jadi ingat kutipan dari Thomas Jefferson gitu ya. Dia salah satu tokoh di Amerika Serikat yang pernah menyampaikan bahwa tugas utama dari pemerintah adalah perlindungan nyawa dari warganya gitu. Jadi ketika Anda mengabaikan itu, Anda mengabaikan semuanya. Dan sayangnya belum ada tanda-tanda dari pemerintahan kita untuk ke arah sana, untuk melindungi warganya.